Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, mengirimkan surat resmi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD, pada 2 Juni 2025, menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam diskusi bersama Hersubun Arif yang disiarkan pada 3 Juni 2025, pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa langkah pemakzulan ini sangat tepat karena didasarkan pada permasalahan hukum dan etis yang serius dalam proses pelantikan Gibran. Langkah ini memicu perdebatan sengit, dengan publik ini menantikan respons parlemen di tengah dinamika politik yang semakin memanas. Alasan pemakzulan dan pernyataan Rocky Gerung. Surat bernomor 003 Febni V 2025, yang ditandatangani oleh 4 purnawirawan senior, Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 90 PUU 21 2023. Putusan ini menurunkan batas usia calon wakil presiden dari 40 tahun, memungkinkan Gibran, usia 36 tahun saat itu, bercalon bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Forum menilai putusan ini cacat hukum karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran, sehingga melanggar kode etik hakim dan UU Kekuasaan Kehakiman akibat konflik kepentingan. Rocky Gerung dengan tegas mendukung langkah ini, menegaskan bahwa pemakzulan Gibran sangat tepat karena proses pelantikannya bermasalah secara etis dan hukum. Tidak mungkin sesuatu yang etis bersih dilaporkan. Karena ada problem etis, maka ini juga bermasalah secara hukum, ujarnya dalam diskusi tersebut. Ia menyoroti bahwa pelanggaran etis ini telah diakui secara terbuka oleh Ketua Dewan Etik, Jim Asidik, yang menjadi dasar kuat untuk memulai proses pemakzulan di MPR. Gerung juga menyinggung manipulasi melalui MK yang tidak masuk akal, serta keterkaitan Gibran dengan akun media sosial, Fufufafa, dan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam keluarga Jokowi, yang menurutnya memperkuat alasan hukum dan etis untuk pemakzulan. Pandangan publik dan dukungan terhadap langkah ini. Gerung lebih lanjut menilai bahwa langkah Forum Purnawirawan TNI bukan sekadar ketidaksukaan personal, melainkan hak warga negara untuk mempersoalkan kedudukan publik. Pintu masuknya adalah soal etis, yang kemudian bisa membuktikan kapasitas Gibran. Dalil matang dari purnawirawan seperti Tri Sutrisno harus didukung, katanya. Ia menganalogikan dengan demokrasi matang di Amerika dan Prancis, di mana pejabat mundur akibat tekanan moral publik, menekankan bahwa etika selalu di atas hukum sebagai panggilan moral bagi pejabat publik. Di X, tagar pemakzulan Gibran mencapai 150.000 postingan pada 4 Juni 2025, mencerminkan polarisasi publik. Netizen seperti Demokrasi Rakyat mendukung langkah ini sebagai pembersihan nepotisme, dengan mengutip argumen Gerung tentang pelanggaran etis dan hukum. Namun, pendukung Gibran, seperti Pro Prabowo Gibran, menyebut ini upaya politik untuk mengguncang stabilitas. Aktivis anti korupsi Boyamin Saiman dari Maki pada 4 Juni 2025 menyambut positif langkah ini, meminta DPR menindaklanjuti dengan serius untuk menguji integritas konstitusi. Respons resmi dan tantangan prosedural. Ketua MPR Ahmad Muzani pada April 2025 menyatakan bahwa Prabowo Gibran adalah pemimpin konstitusional yang sah, sementara Sekjen DPR Indra Iskandar mengakui penerimaan surat pada 2 Juni 2025 dan meneruskannya ke pimpinan, meski belum ada tindak lanjut resmi karena masa reses. Jokowi pada 5 Mei 2025 menyebut ini sebagai aspirasi demokratis, namun menegaskan mandat rakyat. Gibran belum berkomentar langsung, tetapi pertemuannya dengan Tri Sutrisno pada peringatan Hari Lahir Pancasila dianggap sebagai upaya simbolis meredakan ketegangan. Proses pemakzulan diatur pasal 7B UUD 1945, memerlukan usulan DPR dengan dukungan 2/3 anggota yang hadir, diikuti pengujian MK. Gerung mengakui tantangan prosedural, terutama karena Gibran terpilih bersama Prabowo sebagai satu paket, tetapi menilai ini tidak boleh menghentikan proses. Legitimasi berasal dari opini publik yang mempersoalkan hal tidak masuk akal, seperti manipulasi melalui MK, tegasnya, menegaskan bahwa pemakzulan Gibran adalah langkah tepat untuk menghapus goresan dalam demokrasi sejak pelantikannya. Konteks politik dan implikasi. Langkah ini terjadi di tengah dinamika pasca Pilpres 2024, dengan koalisi Prabowo mendominasi DPR. Forum Purnawirawan TNI tampaknya ingin menjaga integritas konstitusi, tetapi ada dugaan motif politik untuk melemahkan pemerintahan. Pengamat hukum Ferry Amsari menilai pemakzulan sulit tanpa konsensus politik. Luhut Binsar Panjaitan pada 6 Mei 2025 menyebut wacana ini kampungan,
memicu spekulasi tekanan pemerintah. Implikasinya meluas bagi stabilitas politik. Jika DPR menolak memproses, kepercayaan publik bisa menurun, tetapi jika diteruskan, bisa memicu konflik antar lembaga. Gerung menyoroti bahwa isu ini, termasuk Fufufafa dan dugaan kekayaan Jokowi, harus jadi percakapan publik untuk membangun demokrasi substantif. Demokrasi adalah percakapan publik yang deliberatif, bukan transaksional, katanya, menegaskan bahwa pemakzulan Gibran adalah langkah tepat untuk mematangkan demokrasi Indonesia. Surat Forum Purnawirawan TNI menandai ujian serius bagi demokrasi Indonesia, yang didukung Roky Gerung sebagai langkah tepat karena permasalahan hukum dan etis yang mendasar dalam pelantikan Gibran. Dengan argumen pelanggaran etis di MK dan dugaan nepotisme, langkah ini mencerminkan aspirasi publik melawan manipulasi politik. Publik menantikan apakah MPR dan DPR akan menjawab dengan transparansi atau mengabaikannya demi stabilitas. Seperti ditegaskan Gerung, ini peluang untuk mematangkan demokrasi melalui percakapan publik berbasis kejujuran dan keadilan, bukan ketakutan akan kegaduhan. Jawabannya akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia.